Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang lembar pengesahan penulisan ilmiah. Jadi setelah teman-teman maju ujian penulisan ilmiah atau maju ujian kuliah kerja praktek ya, kemudian teman-teman akan melakukan revisi kepada Bapak Ibu dosen, baik itu pembimbing dan juga penguji. Kemudian kalau sudah selesai revisinya atau dinyatakan sudah selesai revisi, maka lembar pengesahan penulisan ilmiah ataupun KKP sudah bisa diajukan. Nah, lembar pengesahan PI ataupun KKP ini bisa teman-teman download di website prodisi.wicida.ac.id. Jadi di sini bisa langsung diisikan saja keterangannya, judulnya apa, namanya siapa, dan NIM-nya berapa. Untuk program studi dan jenjang, karena sudah dituliskan, tidak perlu diganti lagi ya. Jadi yang diisi hanya yang belum terisi. Jadi judul, nama, dan NIM. Untuk penulisan, silakan seperti ini. Jadi hanya huruf depan saja yang kapital, selebihnya adalah huruf biasa, huruf kecil. Kemudian di sini ada samarinda, ini dibiarkan saja, tidak perlu menggunakan tanggal. Kemudian menyetujui, di sini ada pembimbing lapangan dan pembimbing laporan, teman-teman. Kemudian ada ketua penguji dan anggota penguji. Silahkan di sini diisikan namanya bold dengan huruf font Times New Roman spasinya 12 ya. Jadi tidak perlu di garis bawah. Cukup mengganti dari sini saja. Namanya siapa? Lengkap dengan nama dan gelar ya. Kemudian untuk pembimbing lapangan ditandatangani dan distempel. Kemudian kalau sudah ke pembimbing lapangan, teman-teman boleh ke ketua penguji dulu. Karena proses revisi setelah maju ujian, revisi kan. Nah, revisinya nanti yang pertama kali dan minta tangannya juga ke ketua penguji. Baru berikutnya ke anggota penguji, baru ke pembimbing laporan. Kalau pembimbing lapangan ini adalah pembimbing pada saat teman-teman penelitian di lapangan. Kemudian kalau pembimbing laporan itu adalah pembimbing pada saat laporan ya, laporan KKP atau PI, itu Bapak Ibu dosen. Jadi urutannya teman-teman boleh ke pembimbing lapangan dulu untuk tanda tangan dan stempel, kemudian ke ketua penguji, lalu ke anggota penguji, lalu ke pembimbing laporan. Berikutnya teman-teman ke ketua program studi informasi, lalu ke ketua STMIK Widya Cipta Dharma. Nanti di ketua STIMIK, setelah ditandatangani, boleh pergi ke BAK untuk di stempel, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kalau sudah ada tulisannya seperti ini, misalnya ketua program studinya di atas, informasinya berikutnya, sama ketuanya begini, STMIK-nya juga begini, mohon tidak dirubah-rubah. Ya. Jadi tetap seperti ini, silahkan diganti saja untuk namanya, bold, tanpa garis bawah ya, lengkap dengan nama dan gelar. Ini untuk lembar pengesahan penulisan ilmiah. Ada judul PI-nya apa, nama teman-teman siapa, NIM-nya berapa. Berikutnya, selanjutnya adalah kuliah kerja praktek. Nah, di sini ada perbedaan, teman-teman. Kalau di kuliah kerja praktek, itu ada penempatan KKP. Jadi misalnya teman-teman ditempatkan, misalnya tempat KKP-nya di STMIK Widya Cipta Dharma, misalnya. Maka penempatan KKP-nya di mana? Misal, di program studi informasi, atau misalnya di unit apa, misalnya di pusat komputer, atau di unit BAK, gitu ya. Nah, itu kalau misalnya penempatan KKP-nya hanya di satu tempat, ya disampaikan di satu tempat. Tetapi kalau misalnya ada dua tempat, silahkan dituliskan dua tempat. Jadi ada judul, nama, NIM, kemudian penempatan KKP-nya, unit atau divisinya di mana. Kemudian ada penulisan tanggal, samarinda, ini dibiarkan saja kosong ya, sama seperti PI tadi. Kemudian ada pembimbing lapangan, pembimbing laporan, ketua penguji, anggota penguji. Sama semuanya, bold, tidak bergaris bawah. Kemudian jangan lupa pembimbing lapangan ditandatangani dan distempel. Kemudian dari pembimbing lapangan ke ketua penguji ke anggota penguji ke pembimbing laporan. Dari pembimbing laporan baru ke ketua program studi dan ketua STIMIK Widya Cipta Dharma. Setelah ditandatangani, distempel di BAK. Seperti itu ya. Jadi yang perbedaan utamanya antara PI sama KKP, kalau kuliah kerja praktek ada penempatannya. Nah, ini bentuknya seperti ini yang sudah ada ya. Jadi untuk penulisan ilmiah seperti ini. Judulnya bagaimana? Jadi yang huruf besar hanya di awal kata saja ya.
Kemudian apabila berbahasa asing ya tetap dicetak miring, tapi kalau tidak berbahasa asing atau normal ya regular saja. Namanya siapa, yang lengkap tidak perlu disingkat, kemudian NIM-nya berapa, program studi dan jenjang karena sudah ada dibiarkan. Di Samarinda di sini tidak perlu diisi, dibiarkan saja, kemudian di sini menyetujui. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ya. Fontnya bold semua, tidak bergaris bawah, Times New Roman, dan ukuran hurufnya 12. Jadi di sini ditandatangani dan distempel. Jadi stempelnya ada 2 di sini ya. Dari instansi tempat penelitian dan dari STMIK Widya Cipta Dharma. Jadi setelah teman-teman minta tanda tangan dan stempel dari pembimbing lapangan, boleh ke ketua penguji, lalu anggota penguji, lalu ke pembimbing laporan. Kalau semua pembimbing dan penguji sudah selesai, diminta tanda tangannya, baru ke ketua program studi informasi dan ke ketua STMIK Widya Cipta Dharma beserta stempel. Berapa banyak? Minimal 3 ya teman-teman. 1 buat teman-teman, 1 buat perpustakaan, 1 untuk program studi. Kemudian nanti apabila Bapak Ibu dosen menginginkan untuk naskah, boleh ditanya lebih dulu ya. Jadi kalau misalnya pembimbingnya ingin naskah, ya berarti 4 yang dicetak. Kalau penguji ingin naskah, berarti 5. Atau misalnya tempat penelitian juga menginginkan naskah, maka dicetak sebanyak itu. Tapi ada juga Bapak Ibu itu yang inginnya hanya soft copy, boleh dalam bentuk CD ataupun dalam bentuk email. Ya, jadi inilah lembar pengesahan penulisan ilmiah seperti ini, baik KKP ataupun penulisan ilmiah. Kalau di kuliah kerja praktek ada penempatan KKP-nya ya. Apabila di satu tempat unit divisi saja, 1. Apabila lebih daripada 1 tempat, silahkan dituliskan di sini. Demikian untuk cara mengisi lembar pengesahan penulisan ilmiah dan kuliah kerja praktek. Apabila ada yang kurang jelas, bisa disampaikan di kolom komentar atau ditanyakan di grup Telegram penulisan ilmiah dan KKP Program Studi Sistem Informasi. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.